bahwa salat sunat fajar itu keutamaannya sangat luar biasa sekali. Bisa saja kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini karena mendapatkan keutamaan dunia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan setara, tapi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mendengar berkata, saya tidak pernah melihat Nabi SAW begitu rajin dan cepat mengerjakan sesuatu kebaikan, sebagaimana rajin dan cepatnya melakukan 2 rakaat salat sebelum fajar. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi dalam hadis ini dari istri Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa dia melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan amalan salat sunat fajar ini begitu rajin dan cepat. Jadi cepat di sini nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan cepat pelaksanaan dengan salat sunat fajar ini. Keringanan-keringanan yang bisa kita capai atau kita lakukan dalam melaksanakan salat sunat fajar ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersembahyang 2 rakaat sebelum subuh dan melakukannya dengan singkat. Karena demikian cepatnya sampai-sampai saya ragu apakah dalam 2 rakaat itu beliau membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini saking cepatnya Rasulullah mengerjakan salat sunat fajar itu sehingga Aisyah radhiyallahu anha ragu apakah Nabi Muhammad SAW sudah membaca surat Al-Fatihah atau belum. Dalam salat sunnah apapun salatnya tentu saja surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Tentu saja Nabi membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Namun hadis ini mengisyaratkan bahwa pengerjaan salat sunat fajar ini singkat oleh Rasulullah SAW. Tidak dilama-lamakan atau surat-suratnya dibaca sangat pendek. Jadi keringanan-keringanan ini bisa kita contoh dari Nabi Muhammad SAW, yaitu apa saja sih surat yang dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah sehingga salat sunat ini sangat singkat dilihat oleh istri Nabi Muhammad SAW. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW itu dalam 2 rakaat fajar membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, serta bacaannya perlahan-lahan atau tidak dikeraskan suaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Tahawi. Dalam hadis ini merupakan contoh atau sunnah Rasulullah SAW juga bagaimana kita membaca surat di dalam salat sunat fajar ini, yaitu adalah rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Tentu saja ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus semestinya kita membaca 2 surat ini. Tentu saja lebih utama jika kita mencontoh teladan Rasulullah SAW. Sehingga 2 surat ini dinilai surat yang pendek dalam pelaksanaan salat sunat fajar ini. Sehingga Aisyah melihat Nabi itu melaksanakan salat sunat fajar ini sangat singkat. Bahkan beliau ragu apakah Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Fatihah atau bukan, atau tidaknya. Itu yang pertama, salat sunat fajar. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan pengerjaannya sangat singkat dan juga sangat mudah. Tentu saja sangat mudah bagi kita yang bangun sebelum subuh. Kalau kita bangun setelah subuh tentu saja agak sulit melaksanakannya. Walaupun salat sunat ini ada juga yang mengatakan boleh diqadha, namun itu ada tata cara yang tersendiri, bisa kita pelajari nanti atau kita tanyakan kepada guru-guru kita. Selanjutnya adalah salat sunat zuhur. Kedua yaitu adalah salat sunat zuhur yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini adalah keutamaannya. Sebelumnya salat sunat zuhur ini ada yang meriwayatkan hadis berbagai macam atau berbagai jenis rakaatnya. Ada yang meriwayatkan 4 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat sesudah zuhur. Ada juga yang meriwayatkan 6 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Ada juga yang meriwayatkan 8 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Namun itu disampaikan oleh yang menafsirkan hadisnya itu ulama-ulama kita bahwa
itu tergantung situasi Nabi. Ketika Nabi sholatnya di masjid, Nabi singkatkan sholatnya 2 rakaat saja sebelum zuhur. Sedangkan Nabi jika melaksanakannya di rumahnya, itu dilaksanakannya 4 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat setelah zuhurnya. Keutamaan sholat sunat zuhur ini atau rawatib zuhur dari berbagai macam rakaatnya yang telah diriwayatkan oleh hadis-hadis dari para sahabat juga, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari ditanyakan oleh sahabat lain, di saat Abu Ayyub Al-Ansari itu melaksanakan salat 4 rakaat sebelum zuhur, lalu sahabat lain bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa engkau selalu melaksanakan salat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur? Lalu Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka, maka saya ingin sekali bahwa dalam saat itu ada satu amalan kebaikan naik ke sana. Artinya di saat Nabi Ayyub Al-Ansari bertanya tentang kenapa 4 rakaat sebelum zuhur itu lebih utama dan Rasulullah sangat rajin juga melaksanakannya. Lalu Nabi Muhammad berkata, di saat itu semua pintu langit dibuka, dan di saat itu pula saya ingin ada amalan kebaikan yang diangkat atau naik ke atasnya gitu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini tentu saja besar sekali keutamaannya bahwa kita mempersembahkan salat kita di saat pintu langit semuanya terbuka. Dan dari hadis ini juga, dari salat keutamaan salat zuhur ini juga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW, hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar, walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Jadi dalam hadis ini keutamaannya adalah merupakan salah satu salat sunat yang Nabi Muhammad SAW sangat rajin melaksanakannya, bahkan disandingkan dengan salat sunat fajar. Tentu saja dalam hadis ini mengatakan Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan salat sunat sebelum zuhur dan juga salat sunat sebelum fajar. Artinya tentu saja dengan keutamaan yang sangat besar, salat sunat ini sangat rajin Rasulullah melaksanakannya atau mengerjakannya. Baik Bapak Ibu, barangkali 2 salat sunat itu saja terlebih dahulu pada pagi hari ini kita bahas. Semoga dari waktu nanti kita akan tambah juga keutamaan salat sunat yang lainnya.